Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pemaparan materi atau presentasi dari mata kuliah Etika Islam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Etika Islam dan teman-teman yang saya selalu banggakan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Firdaus. Pada kali ini izinkan saya memaparkan materi mengenai mata kuliah Etika Islam, yaitu tentang standar baik dan buruknya Al-Quran, As-Sunnah, dan pandangan para ulama. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, teman-teman, penting bagi kita untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai perbedaan antara etika, moral, dan akhlak. Ketiga istilah ini sering dianggap sama, padahal secara hakikat memiliki perbedaan yang mendasar. Nah, pertama yaitu yang bisa kita lihat etika. Etika itu berdasarkan pada kekuatan akal pikiran manusia atau sering disebut dengan rasio. Nah, parameter kebenarannya itu ditentukan oleh komunitas atau lembaga tertentu. Lalu yang kedua ada moral. Moral didasarkan pada adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Karena didasarkan pada kesepakatan manusia, maka sifat etika dan moral ini cenderung relatif, bisa berubah sesuai tempat dan waktunya. Nah, sedangkan akhlak berbeda dengan keduanya. Akhlak itu bersumber dan didasarkan langsung pada wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Parameter baik dan buruknya itu bersifat absolut atau mutlak, karena tujuannya adalah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus dengan sesama makhluk. Nah, yang selanjutnya, untuk mempermudah pemahaman kita, mari kita lihat contoh berikut ini. Misalnya ada seorang siswa yang mencontek saat ujian. Nah, jika dilihat dari pandangan etika, perbuatan ini buruk karena melanggar aturan akademik dan nilai kejujuran lembaga di sekolah tersebut. Lalu dari sudut pandang moral, kegiatan tersebut atau perilaku tersebut itu masyarakat luas juga menilainya buruk karena mencontek bertentangan dengan nilai kepantasan sosial. Namun, dari sudut pandang akhlak, mencontek adalah perbuatan yang tercela secara mutlak karena Allah secara tegas melarang segala bentuknya, segala bentuk kecurangan tersebut, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya bahwa celakalah bagi orang-orang yang curang, lalu yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.
Selanjutnya masuk kita ke pembahasan bagaimana Al-Quran memandang standar kebaikan. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 177, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kebaikan sejati atau albir bukanlah sekadar formalitas seperti menghadapkan wajah ke arah timur dan barat, atau ke kiblat, bahwa itu adalah lebih dari itu. Standar kebaikan menurut Al-Quran adalah antara aspek teologis dan sosial itu bergabung begitu atau bersatu, yaitu keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari akhir, kitab-kitab dan para nabi yang kemudian diwujudkan secara nyata melalui kepedulian sosial, seperti berbagi harta kepada anak yatim, orang miskin, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menepati janji, dan memiliki sifat yang sabar. Lalu bagaimana Al-Quran memandang keburukan? Kita tahu dalam surah Al-Isra ayat 7, melalui ayat itu Allah memberikan sebuah kaidah keadilan yang mutlak, bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri, dan setiap keburukan yang kita perbuat dampaknya pun akan menimpa kepada diri kita sendiri. Al-Quran ini memandang keburukan sebagai sesuatu yang merusak sistem diri manusia dan membawa kerugian bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, standar berdasarkan as-sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Ada 2 hadis menurut riwayat Imam Muslim yang menjadi pilar utama dalam pembahasan ini. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2553, Rasulullah memberikan parameter psikologis dan moral yang sangat indah, bahwa katanya, kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Nah, di sini kita tahu bahwa indikator keburukan secara internal adalah hilangnya ketenangan dalam diri kita. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim nomor 49 yang menegaskan bahwa Islam itu tidak hanya menuntut kita tahu mana yang baik dan buruk, tapi juga menuntut aksi nyata untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran menggunakan tangan, lisan, ataupun selemah-lemahnya iman, yaitu dengan pengingatan di dalam hati kita. Selanjutnya, yang terakhir, bagaimana para ulama merumuskan standar ini? Nah, yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab legendarisnya yaitu Ihya Ulumuddin, merumuskan bahwa kebaikan adalah segala sesuatu yang mendekatkan manusia kepada Allah serta membawa maslahat bagi diri dan masyarakat. Sebaliknya, jika keburukan itu terjadi, keburukan adalah segala hal yang menjauhkan manusia dari penciptanya dan menimbulkan kerusakan. Lalu yang kedua, ada juga menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Kitab Madarij As-Salikin,
mempertegas bahwa standar baik dan buruk itu sifatnya objektif. Jadi, kebaikan adalah mutlak, mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan keburukan adalah menyalahi aturan keduanya. Jadi apapun yang dilarang Allah, keberadaannya itu pasti buruk bagi manusia, meskipun terkadang terlihat baik atau menyenangkan di mata manusia yang awam. Mungkin itu mengenai materi baik dan buruknya menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan para ulama. Jadi bisa kita tarik kesimpulannya bahwa standar baik dan buruk dalam etika Islam tidak diserahkan pada akal manusia atau tren sosial semata, melainkan dipadukan secara kokoh oleh wahyu Al-Quran dan petunjuk As-Sunnah yang kemudian dieksplorasi secara mendalam oleh para ulama. Dan memahami standar ini, semoga kita bisa membentuk kepribadian muslim yang seimbang dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau salah. Mohon maaf atas segalanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.